Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Fas, pekerjaan saya masih sama dengan pengacara atau advokat. Sekarang saya berada di kantor Ikatan Motor Indonesia. Berkaitan dengan apa pembahasan yang tertarik untuk kedepannya berkaitan dengan pencinta otomotif, alangkah baiknya kita let's go untuk menanyakan berkaitan dengan kendaraan yang dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Fahmi, saya sekarang sebagai pengacara. Saya di kantor Ikatan Motor Indonesia dengan Bang Joel dan Bang Teddy. Pertama-tama saya mau minta perkenalan diri dulu nih Bang Joel nih, berkaitan dengan Bang Joel ini dan Bang Teddy ini di IMI ini sebagai apa sih? Terus langkah-langkah kedepannya apa sih yang memang diambil gitu dari Bang Joel dan Bang Teddy sebagai untuk mengurusi di kepengurusan Ikatan Motor Indonesia ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat semua teman-teman, rekan-rekan baik yang berotomotif ataupun umum. Saya Joel Mastana, Sekretaris Mobilitas dan Wisata Ikatan Motor Indonesia. Bang Teddy? Halo, saya Teddy Kurniawan, Hubungan Masyarakat dan Lembaga Ikatan Motor Indonesia. Oke, Bang Joel dan Bang Teddy, berkaitan dengan suatu sistem kepengurusan IMI, itu banyak sekali yang saya tertarik ya untuk mengulasnya berkaitan dengan komunitas gitu, komunitas motor yang memang mereka harus mengerti berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu kira-kira tidak keberatan ya Bang Joel dan Bang Teddy ya untuk kita ulas sedikit ya. Oke, berkaitan dengan komunitas ini di jalan ini teman-teman komunitas motor ini banyak sekali yang mereka riding, terus touring dan yang lain gitu ya. Itu kan memang harus ada namanya safety riding, terus mereka harus mengerti juga riding gear gitu. Kira-kira izin Bang Joel untuk minta arahannya berkaitan dengan safety riding dan riding gear gitu ya. Baik, terima kasih. Pertama, lingkup tugas dari IMI pertama adalah mensejahterakan masyarakat otomotif Indonesia untuk menyatukan otomotif Indonesia bersatu sehingga mendunia. Tentunya tugas-tugasnya banyak. Yang pertama adalah meningkatkan industri otomotif dari yang paling bawah, menengah sampai ke atas. Tujuannya agar masyarakat mencintai produk lokal sehingga otomotif Indonesia ini bisa mendunia melalui industri otomotif. Yang kedua, kami dari sisi sport melakukan regulasi, membuat aturan, kebijakan-kebijakan agar atlet-atlet ataupun olahraga dan industri otomotif ini berkembang setara dengan internasional. Di samping dari sport, kita ada yang namanya mobilitas dan wisata. Di mobilitas ini tugasnya banyak sekali. Apapun yang di luar dari lomba adanya di mobilitas. Ada 4 pilar. Kaitannya yang pertama adalah dengan road safety. Ya, kita membuat standarisasi tata cara mengemudi sepeda motor berkeselamatan, tata cara mengemudi sepeda motor berkeselamatan berkelompok yang dikenal sebagai grup touring ya. Tugas kami secara menyeluruh IMI itu Ikatan Motor Indonesia tidak hanya untuk roda 2 tapi roda 2, roda 4 kaitan dengan sport dan di luar sport. Lalu kami ada juga pilar yang namanya sosial. Jadi kami membuat berbagai macam kegiatan sosial untuk masyarakat otomotif dan umum. Kami bekerja sama dengan induk otomotif dunia, ada FIA roda 4, ada FIA roda 2. Ya, yang ketiga kami punya kegiatan, punya aksi juga, pilar disebutnya adalah pilar
environment ataupun lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini kaitannya dengan sampah yang diakibatkan oleh penyelenggaraan otomotif, sampah yang diakibatkan masyarakat umum, terus bagaimana perkembangan flora dan fauna, apapun yang berbentuk environment atau keselamatan. Nah, yang terakhir kami ada pilar wisata dan touring. Ya. Kaitannya adalah bagaimana kami mengembangkan, mempromosikan agar wisata daerah ini nasional ya terbentuk dengan tepat, masyarakat mengapresiasi, menikmati, kenal dengan sejarah, seni dan budaya Indonesia secara keutuhnya. Baru kita setelah kita kemas, baru kita promosikan, sampaikan ke dunia luar. Ke dunia luar artinya luar negeri ya. Ada kita touring bersama ke luar negeri untuk mempromosikan Wonderful Indonesia. Wonderful itu bukan hanya lokasi wisatanya, tapi kearifan manusianya, seni budayanya, Pak Teddy ya, santunnya, kulinernya. Perlu diketahui, Indonesia ini satu-satunya negara yang mempunyai budaya lebih dari 100. Ya, budayanya, seninya, kulinernya, gak pernah perang. Masyarakat sangat mencintai satu sama lain. Negara yang paling kaya. Oleh sebab itu kita harus kerja bersama untuk meningkatkan wisata, meningkatkan standar dari manusianya itu sendiri, dan sampai dengan pengemasan bidang-bidang wisata dan lain-lainnya, sehingga ekonomi kita bisa stabil dan meningkat. Tugas utama dari ini. Oke. Ya. Berkaitan dengan ada beberapa poin yang sangat tertarik ini berkaitan dengan touring nih. Ya. Anak-anak komunitas kalau tidak touring itu kayak ada yang kurang. Ya. Gado-gado kayaknya kalau kurang garam itu kurang asik ya. Gitu. Jadi kalau itu safety riding untuk touring itu dan riding gear itu untuk touring itu sangat penting. Kira-kira apa sih untuk pengetahuan teman-teman juga gitu ya di luar sana untuk apa sih fungsionalnya berkaitan dengan safety riding itu dan Baik, terima kasih. Pertama, yang namanya klub atau komunitas ya Pak Teddy, intinya ada 3 hal. Yang pertama adalah sosial, harus pertama sosial. Yang kedua adalah gathering, berkumpul. Berkumpul untuk apa sih? Bersosialisasi, bersilaturahmi. Umur kita makin panjang. Hidup itu pemberian, cinta itu kasih itu memberi, saling memberi sehingga tidak ada keegoisan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan berbagai macam budaya, etnis, agama bersatu ya, supaya bisa meningkatkan standar hidup kita ya. Yang ketiga baru namanya touring. Roda 2, roda 4. Unik. Nah, oleh sebab itu ini mempunyai kewajiban membuat standar bagaimana agar touring ini bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri, merefresh diri kita dan merefresh menyenangkan orang lain. Karena kesenangan yang paling benar adalah menyenangkan orang lain. Anda kalau menolong orang bahagianya luar biasa kan? Kira-kira seperti itu ya. Sama seperti itu. Oleh sebab itu di dalam touring harus dilengkapi dengan perlengkapan, kalau naik motor perlengkapan standar keselamatan jalan. Perlengkapan standar itu harus pertama dibuat untuk nyaman. Contohnya Indonesia tropical. Begitu bicara tropical ini panasnya di atas 32. Dulu 30, sekarang bisa 34. Belum motornya. Oleh sebab itu penting para masyarakat otomotif memahami, kenal dengan kendaraannya agar tidak kepanasan di jalan. Motornya kepanasan pasti sakit. Motor sakit pasti bukan menyenangkan, malah menyesalkan. Interaksi dengan masyarakatnya pasti tidak nyaman. Yang kedua, kalau nggak ada standarisasinya, yang tadinya mestinya menyenangkan orang lain jadi merugikan. Minta prioritas, pura-pura polisi, toet-toet, ya kan, pakai strobo warna biru. Ya, saya pikir ini penting kesepakatan bersama antara penegak hukum, pembuat hukum, perhubungan, kepolisian, dan para komunitas kesadarannya. Ya, yang keempat, yang namanya standarisasi itu penting karena agar membuat masyarakat ini tidak merasa terganggu. Contohnya saat ini saya pikir bukan hanya motor ya, tapi apapun bentuk komunitas, sekarang masyarakat udah resisten nih. Apapun bentuk touring, pasti masyarakat, wah, jangankan masyarakat, saya pun penyuka otomotif ya Om Teddy. Begitu saya melihat orang touring, haduh, buru-buru kita minggir nih. Kan kira-kira gitu.
Jangankan motor, pejalan kaki pun demikian. Sepeda sekarang. Nah, oleh sebab itu penting, mungkin Om Teddy lebih ngerti di mana adanya aturan, ada yang namanya berbagi jalan. Sepeda kok nggak ada aturannya. Dibuat prioritas. Mbok nikmati prioritas itu sesuai dengan fungsinya. Ada jalurnya. Jangan juga di lajur cepat. Keselamatan itu buat semuanya. Kan gitu kira-kira. Betul. Infrastruktur, Kementerian PU dan lain-lain. PU namanya ya, Bang. Jalanan nggak ada trotoarnya. Pejalan kaki adanya di jalan raya. Yang pasti ya kendaraan bermotor yang harus lebih hati-hati. Itu salah satu membuat kemacetan. Udah nggak ada trotoarnya, pedagangnya pun pindah di jalan raya. Kira-kira gitu Om ya. Betul. Demikian juga sepeda dan jalan. Jadi saya mohon pertama adalah pahami aturan lalu lintas. Yang kedua bagaimana berbagi jalan. Berbagi jalan itu sesuatu yang tidak diatur dalam aturan, tapi wajib berbagi jalan agar membuat semua orang nyaman dan selamat. Nah, di dalam bertouring ada formasinya. Oh, ada formasi. Ada tata caranya, bagaimana menyusul rombongan dan disusul. Yang kedua, menghadapi emergensi situasi. Yang ketiga, menghadapi perilaku individualnya. Contohnya standar membawanya mungkin berbeda. Ada yang senang perlahan, ada yang senang ngebut, ada yang ugal-ugalan. Bagaimana kita melakukan award dan punishment terhadap ini sehingga touring ini tertib, menyenangkan buat kita sendiri dan kelompok serta masyarakat umum, tidak mengganggu. Oleh sebab itu penting namanya standarisasi. Riding gear harus diciptakan sesuai dengan tepat kondisinya, nyaman dan selamat. Nyamannya itu tidak kepanasan berlebihan menyebabkan dehidrasi, emosi berlebihan dan kehilangan konsentrasi. Katanya pakai jaket Gore-Tex tidak bisa dipakai di Indonesia. Karena yang namanya Gore-Tex itu adalah pada saat Anda mengendarai hujan, airnya tidak merembes ke dalam. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia ini baik hujan tetap hawanya panas. Di luar negeri yang namanya kering, adem karena anginnya dingin. Kira-kira seperti itu. Oke. Berkaitan dengan safety riding sangat-sangat menarik sekali Bang Teddy, Bang Joel gitu ya. Kira-kira ada namanya riding gear juga ya, Bang Joel ya. Ya. Kira-kira kalau riding gear ini kan untuk kita harus mengetahui juga nih teman-teman. Kira-kira apa sih pandangan kita untuk riding gear ini biar teman-teman jelas juga gitu. Apakah kedepannya harus diatur juga gitu ya? Apakah udah ada aturan gitu ya? Baik, terima kasih. Jadi saya selaku trainer internasional bersertifikasi, standar di dunia sama. Yang pertama harus menggunakan helm karena 90% dari kecelakaan penyebab kematian adalah kepala. Sehingga pemerintah dengan bangga membuat aturan yang wajib kita taati supaya menyelamatkan kita. Ya. Yang kedua adalah menggunakan sebaiknya kacamata. Oh, kacamata ya. Karena mata itu kalau adalah penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan 70% adalah melihat dan terlihat. Supaya melihatnya bagus, ya mata perlu dilindungi. Malam menggunakan yang terang, siang menggunakan yang gelap supaya tidak terlalu silau. Nah, kembali lagi mata bila menatap di malam hari menatap lampu dari lawan arah yang lebih terang, kita tidak boleh menatap lampu tersebut karena akan membuat mata lebih buta, ya, lebih gelap karena pupilnya mengecil. Nah, itu mempunyai proses untuk membesar kembali sehingga perlu melihat tempat yang terang yang tidak menyilaukan. Contohnya harus menggunakan kacamata tadi. Kacamatanya harus tepat. Lalu yang ketiga harus menggunakan sarung tangan, ya, supaya tidak licin, supaya kalau tidak sengaja tidak membuat tangan itu kecelakaan. Nah, perlu diketahui keempat adalah menggunakan celana panjang karena rentan kena panas. Yang kelima menggunakan sepatu. Ya. Bila memungkinkan dan kurang nyaman, sebaiknya menggunakan perlengkapan keselamatan yang agak lebih selamat. Boleh menggunakan pelindung siku dan lain-lain. Gitu. Nah, yang penting kita paham. Pertama, penggunaan perlengkapan keselamatan berkendara yang tepat dan nyaman ini harus SNI. Tapi apakah sudah ada di SNI kan? Iya. Kan? Nah, bekerja samalah industri dengan IMI karena kami adalah ahli otomotif, sehingga kami bisa membantu mengadvisekan, mengonsultasikan mana yang aman buat melindungi pemotor, melindungi pesepeda, melindungi mobil dan lain-lain. Nah, yang kedua, SNI itu
namanya standar harus sesuai dengan tropical. Panas nih, ya harus nyaman tadi. Ya. Yang ketiga, penting bahwa perlengkapan keselamatan berkendara ini akan mengurangi kefatalitasan akibat kecelakaan. Jadi kalau Anda tidak menggunakan, Anda tidak pernah tahu nih kecelakaan bisa terjadi kapanpun juga. Ya, itu akan membuat Anda celakanya lebih fatal. Dengan memahami tata cara mengemudi sepeda motor berkeselamatan, belajar dari para instruktur sertifikat, membuat refleks Anda lebih tepat, refleks yang menyelamatkan. Yang kedua, dalam hal pengamatan lebih tepat, sehingga mengevaluasi dan mengeksekusinya akan lebih tepat. Gitu. Cukup menarik ya, Bang Joel ya. Bang Teddy, ada beberapa poin yang saya tanyakan. Tadi safety riding sudah, terus riding gear sudah. Sekarang berkaitan dengan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terkadang waktu itu saya buat juga konten YouTube berkaitan dengan marka jalan. Ini kan teman-teman komunitas harus mengerti juga, Bang Teddy ya, Bang Joel ya, berkaitan dengan apa sih fungsinya gitu ya, garis-garis gitu, dilarang parkir, dilarang ini gitu. Jadi teman-teman komunitas kendaraan gitu, mereka harus mengerti gitu ya, standar-standar yang memang negara itu sudah mengatur gitu. Kira-kira Bang Teddy ada masukan nggak ya buat teman-teman komunitas gitu atau teman-teman klub untuk kedepannya gitu pada saat berkendara gitu, Bang Teddy? Ya, terima kasih. Sebetulnya kapasitas itu kan sudah kita lakukan kalau kita mendapatkan sesuatu itu dengan baik dan benar. Katakan begini, kita menggunakan kendaraan baik roda 2 atau roda 4 ataupun ada roda 3, itu ada license-nya. Ya kan? Coba kita mengupayakan, kita belajar dari masa-masa yang lalu untuk mendapatkan license itu secara baik dan benar. Katakan sekarang itu lagi pembuatan SIM di mana-mana. Nah, dari pembuatan SIM itu yang paling dasar aja kita harus bisa memiliki SIM itu. Kalau di luar negeri cukup ketat ya, Om Joel ya. Ketat. Itu ketat banget. Hari ini lu bisa online, terus nanti nunggu lagi. Kalau di sini kan alhamdulillah, misalnya tidak begitu lama, tapi sesuai dengan prosedur yang ada. Katakan mendapatkan SIM A atau B, kita harus benar-benar mengerti untuk apa SIM itu kan, untuk dipergunakan di jalan. Kalau kita sudah mendapatkan SIM itu, berarti kita harus mengerti rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan, aturan-aturan lalu lintas, baik maupun yang undang-undang lalu lintasnya. Karena kenapa? Di pembuatan SIM di seluruh Polda atau Polres atau seluruh Indonesia itu, salah satunya standarisasinya prosedur awalnya itu ada teori, ada praktek. Nah, mungkin kalau dalam hal ini saya pikir kawan-kawan pencinta otomotif sudah paham akan hal itu. Mungkin dari situ perlu ditingkatkan lagi karena begini, perlu adanya safety skill sama safety riding ya, Om Joel. Karena kenapa? Saya jujur, saya masuk di IMI pun karena Bang Joel. Pertama, saya pakai motor tidak bisa, tidak menguasai. Jadi adanya ego. Bagaimana saya istilahnya, yang penting gue bisa jalan nih. Yang penting pada saat jatuh gue tahan nih. Ternyata nggak begitu. Nah, 2 tahun yang lalu saya ada salah satu acara di MPR DPR. Kebetulan beliau menjadi coach ya, bersertifikat internasional. Saya ngikutin di situ. Dan di situ emang awalnya teori bla 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 yang tadinya beberapa jam dipepetin menjadi 1 jam teori, 30 menit lagi melihat visualnya seperti apa. Jadi kami ini yang mengikuti safety riding itu digambarkan, dibawa ke pemahaman. Oh, ternyata kalau berdiri itu begini, kalau duduk tuh begini. Kalau misalnya lagi standar ini motor bagaimana, kaki nggak boleh di kiri, nggak di kanan, gitulah, seperti itu banyak. Nah, dari situ baru keluar. Dari keluar.
dari keluar itu praktek bagaimana menguasai motor tersebut, bagaimana kita akan belok kanan, belok kiri, lurus, bagaimana kita mengatur, kita paham dengan marka-marka jalan yang terpotong-potong, putusnya satu di sini enggak. Nah itu ada di safety riding. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan pecinta otomotif, baik itu roda 2, roda 4, semua sama, baik roda 2, roda 4 tuh harus mempunyai pemahaman, pengalaman untuk safety riding. Itu paling penting untuk menghindari kecelakaan yang fatal. Dan satu lagi tadi saya sampaikan bahwa dengan safety riding kita bisa tahu, kita bisa menghargai orang. Bagaimana kita dalam bertouring itu sopan santunnya, yang tadi betul Bang Joel sampaikan, kita menyapa dengan pengendara yang lain, menyalip dengan sopan, tidak menggunakan sirine yang berlebihan. Dalam arti kadang-kadang kan ada yang orang pada saat kita konvoy dia masuk kanan, pada saat dia ini si pengendara lain benar-benar harus nyalip dan masuk ke rombongan kita, biarkan, itu ada aturannya. Betul. Oke, berarti cukup sangat menarik nih untuk bagi para penikmat atau pencinta otomotif ini sangat-sangat memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa setiap pecinta otomotif gitu ya pasti harus mengikuti undang-undang lalu lintas ya yang ada di Indonesia gitu. Berkaitan dengan pasal 287 ayat 1 itu yang melanggar lalu lintas itu pasti akan kena tilang pada dasarnya kayak gitu ya. Tapi ada beberapa poin yang memang teman-teman komunitas lain mereka punya hobi balap, Bang Joel, Bang Teddy. Mereka punya hobi balap yang dimana itu jiwa mereka gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka itu kira-kira pandangan ke depan bahwa mereka itu tidak balap liar di jalan, dan itu kan hukumannya itu 1 tahun ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas itu dia hukumannya itu bisa penjara 1 tahun dan denda 3 juta. Bagaimana? Apakah harus kemana dan minta arahannya Bang Joel, Bang Teddy? Kira-kira bagaimana Bang? Saya dulu ya. Siap Bang Joel. Narah fasilitas ataupun infrastruktur yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah Teddy. Pertama gini, ada kiasan-kiasan, ada pepatah-pepatah menyampaikan hidup itulah tantangan. Hidup itu adalah perjalanan, adventure dan life journey, bla bla bla. Ya, hidup itu agar tujuannya tepat, agar bersaingnya pas, hidup itu penting berkompetisi, artinya memotivasi. Jadi yang namanya balap pun adalah memotivasi, bentuknya lomba. Wajar. Tapi yang namanya merugikan orang lain, balik lagi hal pertama tadi, hidup itu pemberian, harus saling memberi, harus nyaman. Tapi yang namanya perkembangan teknologi, tren, sosial, budaya berbagai macam. Kembali lagi itu adalah saya serahkan pada ahlinya. Ini sebagai hubungan lembaga baik yang namanya masyarakat dan lembaga nasional internasional. Di sini ada bagaimana pemerintah harus menciptakan infrastruktur ataupun kerjasama dengan pengusaha masyarakat untuk supaya nih teman-teman yang ibaratnya adik-adik kita yang memang punya hobi balap gitu tersalurkannya lebih tersalurkan di tempat yang tepat gitu, Bang Teddy. Kira-kira bagaimana arahnya, Bang Teddy? Simpel sebetulnya. Dari beberapa tempat, dari beberapa daerah, kalau kita lihat, kita pulang, pasti selalu ada balapan liar. Setuju ya? Setuju. Dari mulai malam Jumat, malam Sabtu, apalagi saya notabene di daerah Bogor yang Cibubur, itu malam Sabtu atau malam Rabu pun malam Minggu itu ada balapan liar. Tapi di atas jam 12 ya jadi. Ya, nah di sini sebetulnya kita perlu adanya saling support, saling kerjasama, saling peduli, itu aja, simpel peduli. Balapan liar tidak akan terjadi apabila masyarakat setempat itu peduli.
tinggal bilang pada perkumpulan balapan liar stop, iya kan? Tapi harus di stop. Nah dari situ kepedulian itu bekerja samalah dengan pemerintah yang terkait. Ya mungkin di sini nanti negara akan hadir lah, dalam arti di saat balapan liar itu yang mereka tidak tersalurkan di tempat yang baik dan benar seperti sirkuit, dia mencoba di jalan-jalan balapan liar atau di tempat manapun itu, timbulan nanti ada kepolisian, mungkin dari dinas perhubungan, ya kan, kemudian dari RT RW setempat, dari pihak TNI mungkin. Nah sebetulnya simpel, nggak usah panjang lebar pada saat menanggapi balapan liar. Intinya peduli masyarakat setempat, iya kan? Kemudian Benar. dari kepolisian, kemudian dari dinas perhubungan dan pemerintah setempat. Karena kalau tidak bekerja sama dengan demikian, kepolisian punya punya waktunya masing-masing. Dia dari pagi sampai malam sampai subuh lagi. Begitu polisinya nggak ada, balapan liar. Iya kan? Intinya itu aja. Nah, kalau untuk masalah sesuatu hal yang lainnya, mungkin saya dari hubungan lembaga lagi coba memposisikan dan membuat satu kegiatan untuk mungkin nanti dari balapan liar kita alihkan ke sirkuit seperti apa dan sebagainya gitu kan. Mungkin mereka kalau di sirkuit terlalu mahal, nanti pikirin dari hubungan kelembagaan dan promotion ini seperti apa. Mungkin tadinya balapan itu bayarnya sekian rupiah, dengan masuk kita ke lembagaan jadi agak sedikit potongan lah gitu kan. Yang penting dia tersalurkan di tempat yang baik dan benar. Ada tambahan bentar. Baik, yang Bro Teddy lupa dulu pernah membahas rata-rata dia mempelajari rata-rata orang balap liar ngapain sih? Oh lurus-lurusan, drag race. Bener. Jadi Bro Teddy arahnya banyak lahan-lahan penghijauan nggak boleh dibangun. Itu bisa dimanfaatkan tanpa harus membangun, tapi menjadi drag race semi off road. Tinggal ganti bannya. Ide oke, tinggal di pemerintah setempat lebih peka saja. Bagaimana mengemas, bagaimana mengembangkan jiwa muda yang bisa yang mempunyai emosi ataupun energi yang berlebih. Namanya orang pengen kalau nggak kesampaian kan gimana? Ya, namanya orang nafsu bahaya. Kan gitu. Salurkanlah ke sana positif. Teman-teman pecinta otomotif, berkaitan dengan solusi hukumnya, sepertinya kedepannya memang pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder berkaitan dengan otomotif itu harus memang duduk bersama untuk membahas bahwa kedepannya harus memang benar-benar kita buatkan tempat untuk sirkuit kecil gitu ya, untuk off-road, atau memang kalau ada drag gitu ya kita buatkan gitu kan. Udah ada ya di setiap daerah tuh kadang-kadang terobosan, misalkan tempat zona hijau gitu ya, misalkan tempat skateboard, tempat main gitu. Kenapa tidak teman-teman otomotif mendapatkan fasilitas yang sama gitu ya, bahwa mendapatkan misalkan drag yang memang resmi gitu, atau sirkuit kecil, tapi memang itu menjadi hal yang baik untuk kedepannya ya Bang Joel ya, Bang Teddy ya. Oke, kira-kira berkaitan dengan undang-undang ini, Bang Joel dan Bang Teddy, adalah hal yang paling bagus untuk diterapkan untuk seluruh anggota komunitas atau klub di seluruh Indonesia. Saya minta pesan dari Bang Joel untuk memberikan motivasi kepada teman-teman komunitas dan klub untuk memberikan pesan moral untuk mereka. Kira-kira boleh minta titip pesan, Bang? Terima kasih. Saya pertama salut sama Bro dan teman-teman untuk kegiatan ini penting sehingga bisa sampai ke masyarakat luas, sehingga tujuannya sebetulnya sama, kerja bersama dari masyarakat. Kami di sini sebagai wadah ataupun payung dari segala macam komunitas bentuk aktivitas otomotif. Ayo, mari bersama sampaikan ide, inisiatif dan lain-lain kepada kami sehingga bisa kami kemas, sehingga bisa kami tingkatkan
untuk kami sampaikan kepada yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan bisa tercapai, terutama idenya Bro Teddy tadi. Balapan di jalan itu lurus-lurus bro, ya kan, nggak belok-belok. Ya ketempatkan lain gitu. Yang kedua, berbagi jalannya. Ayo sama-sama kita kemas. Bagaimana kami bisa membuat, mengadop, mentransfer ilmu apapun yang ada di luar untuk kepentingan kita bersama di sini. Nah, yang ketiga, yang namanya sebelum masuk ke jalan harus kenal aturan jalannya, tata caranya, berbagi jalannya, sehingga antara sepeda, pejalan kaki, kendaraan bermotor mempunyai persepsi yang sama, yaitu adalah paradigma keselamatan. Terima kasih bro. Oke. Salut. Siap. Terima kasih Bang Joel. Kira-kira Bang Teddy untuk teman-teman pecinta otomotif berkaitan dengan berkendara bisa memberikan pesan sedikit untuk memberikan motivasi untuk teman-teman otomotif ya. Oke, terima kasih. Pesan saya pribadi adalah satu, jaga kesehatan. Kedua, sopan santun, saling menghargai, patuhi aturan lalu lintas. Itu aja. Insya Allah kita selama dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang dengan selamat. Karena ingat, keluarga kita menanti di rumah. Ya. Itu aja. Oke, Bang Joel, Bang Teddy, terima kasih banyak atas masukan dan informasi berkaitan dengan berkendara, khususnya berkaitan dengan kendaraan. Memang IMI-lah yang menaungi seluruh kegiatan otomotif, khususnya berkendara di Indonesia. Dari saya sekian Bang Joel dan Bang Teddy, saya tutup. Berkendara, berlalu lintas itu adalah hal yang paling penting dan itulah yang menjadi suatu solusi untuk kita semua. Jadi pahami aturan Undang-Undang Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan. Nah, untuk itu kita sebagai pencinta otomotif, khususnya bagi para komunitas dan klub, itu menjadi hal yang paling penting untuk kita bersama dan untuk kebersamaan bersama. Nah, jadi dari saya berkaitan dengan konten ini, jika untuk mengembangkan konten ini lebih baik lagi dan lebih berkarya lagi, saran saya lakukan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman komunitas dan tetangga kalian atau siapa cangcingnya babe lah ya. Nah, untuk ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.